Anda tahu, itu sudah ada perintah penangkapan kepada kami berenam, Pak. Benar-benar mencengangkan, surat penangkapan Tifa sudah keluar. Waduh, jangan-jangan bohong nih berita. Tenang rekan-rekan, ini keluar dari mulut Tifa itu sendiri. Nah loh, rekan-rekan, kali ini skandal tudingan ijazah palsu. Pak Jokowi menemui sebuah tahap akhir, tahap yang dimana kita sangat nanti-nantikan sebagai netizen yang waras, sebagai pendukung Pak Jokowi, karena kita semua tahu bahwa fitnahan dan caci maki dari pihak mereka benar-benar sudah keterlaluan dan tidak bisa ditoleransi. Bahkan meskipun Pak Jokowi berulang kali mengatakan bahwa sebenarnya Pak Jokowi kasihan sama mereka, Pak Jokowi tidak tega, tetapi ketika apa yang mereka perbuat benar-benar sudah menghina Pak Jokowi sehina-hinanya, bahkan mereka menggeruduk rumah Pak Jokowi, marah-marah di sana, mencaci maki di sana, dan tentu saja ini menjadi dasar tersendiri bagi Pak Jokowi untuk melaporkan mereka. Ketika Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, difitnah, ya Pak Jokowi diam saja. Tetapi kali ini Pak Jokowi sudah menunaikan tugasnya dengan baik sebagai Presiden Republik Indonesia dan sudah purna tugas, tetap diganggu, tetap dicaci maki, maka dari itu Pak Jokowi sangat leluasa untuk melakukan gugatan balik terhadap mereka. Dan sekarang tim pengacara hukum dari Pak Jokowi mengkonfirmasi bahwasanya Presiden ke-7 Republik Indonesia menolak adanya mediasi damai dengan kubu Roy CS, dan kali ini kita akan kaji lebih dalam perihal surat penangkapan tersebut. Anda tahu, itu sudah ada perintah penangkapan kepada kami berenam, Pak. Tapi kami lakukan perjuangan kami dengan menggunakan metodologi ilmiah ini berhasil sampai pertama saya gitu ya. Kayak apa sih rasanya di penjara gitu ya? Kan semua orang pasti berpikir akan, oh ya namanya Termul kan menakut-nakuti kita gitu kan ya. Tapi saya lihat kakak saya sebelahnya, abang saya sebelah, dia udah pernah di penjara 9 bulan. Tapi nggak kapok. Oh, berarti enak tuh ya, pasti enak itu lah, makanya saya pengen gitu ya. Oh, berarti enak tuh ya, pasti enak itu lah, makanya saya pengen gitu ya. Loh, jadi Anda melihat ikan setan. Ikan setan. Surat ke Presiden Trump misalnya? ya, ini yang belum Xi Jinping sama Presiden Putin kan gitu ya. Karena ada Termul yang tanya, detektifnya cuma Donald Trump. Oh enggak, kami akan bersurat kepada presiden-presiden penting, kepala negara penting. Dan alhamdulillah. Apa isinya? Ya, kami sampaikan bahwa sudah terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Karena kami ini peneliti ya, kemudian jurnalis, kemudian para akademisi hukum itu sudah dilakukan kriminalisasi. Yang kami lakukan ya itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan ini juga ada perlindungan undang-undang internasional. Maka kami bicara ke level internasional. Saya itu sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Kita dalam melihat dari sisi yang sekarang ini dipertanyakan soal Rismon, Pak Denda yang kita anggap mantan dan punya pangkat jenderal, merasa tersinggung dong? Bukan tersinggung, sakit hati. Ya. Kalau saya dulu masih aktif, saya nggak ada urusan, saya kejar itu orang itu. Ya, itu sudah menyangkut harkat martabat institusi loh. Ya. Boleh seorang Listio Sigit dihina personal, tapi kalau sudah menyangkut institusi nggak ada lagi main-main. Saya mengetuk kepada senior-senior saya semua, ya. Kita juga sering sudah ngobrol, baik melalui WA ataupun kumpul, untuk meminta mengetuk hati pimpinan Polri yang sekarang ini. Jangan diam-diam aja. Kami sakit hati semua. Kok petinggi Polri kok diam-diam aja, para jenderal kok diam-diam aja diperlakukan seperti gitu. Ada apa ya? Ini sudah tidak manusiawi lagi. Ya. Ingat Tribratamu, ingat Catur Prastiamu.
Harga diri daripada institusi, jangan dirobek-robek siapapun. Ya. Kita capek berjuang di kepolisian ini, tapi kok dilakukan seenak-enaknya dengan seorang Rismon yang tidak ada apa-apanya. Emang siapa dia? Jangan didiamkan lah. Yang berkor-kor dia aja yang ngomong terus enak perutnya aja. Emang kamu tahu apa tugas pokok dari kepolisian itu? Kau jangan samaratakan dengan oknum dengan institusi secara general. Ingat loh, 400-an, 500-an ribu personil Polri telah kau singgung. Mereka juga punya harga diri, ya. Jangan sampai kamu digeruduk nanti, ya. Jangan main-main gitu loh. Kayaknya terbakar gitu loh. Kok yang junior-junior saya ini, jenderal-jenderal di atas kok diam-diam aja nggak terbakar dengan kayak gitu. Ambil langkah hukum lah, ambil langkah-langkah signifikan. Saya mohonkan juga kepada Presiden Prabowo juga melihat situasi ini sudah menyangkut institusi. Jangan dimain-mainkan gitu loh. Saya nggak tanya mau dia panik, mau mampus, mau apa, nggak ada urusan sama saya. Ya, nggak ada hubungannya sama saya. Yang saya minta dengan sangat kepada pihak kepolisian segera tuntaskan saja. Tapi jangan terlalu lama. Kan saya berkali-kali sudah katakan. Benar katakan benar, salah katakan salah. Kalau memang sudah berangkat untuk melakukan penyidikan, lakukan langkah tindak lanjut. Orang awam aja bisa memahami kok, bukti permulanya sudah cukup kok. Kenapa lama-lama? Ada apa ini? Gitu loh. Orang awam aja, nggak usah orang polisi lah, nggak usah penyidik lah. Dari langkah-langkah yang sudah dilakukan sudah mencemarkan institusi, ya, sudah mencemarkan daripada langkah-langkah daripada kepolisian, sosok daripada kepolisian, institusi kepolisian, apalagi, gitu loh. Orang awam aja tahu kok. Orang awam aja geram, udah jengkel gitu. Kalau diandainya hukum kita ini hukum barbar itu selesai itu, nah, saya minta dengan sangat lah, jangan dibiarkan lagi nih. Ada apa? Saya jujur bertanya, ada apa kok? Kenapa? Siapa yang menghambat ini semua? Siapa yang menghalangi ini semua? Kenapa nggak berani mengatakan benar dan benar? Demi tegaknya institusi, lakukan walaupun pahit. Itu baru namanya seorang perwira. Saya sudah lakukan itu dulu. Apapun resiko konsekuensinya saya akan lakukan. Ya, demi tegaknya kebenaran dan keadilan. Panggilnya Mas Anies aja ya. Nis, suatu saat nanti kamu bakal jadi orang besar. Sekarang mungkin Mas Anies mau nanya, Tifa, prediksikan saya jadi presiden nggak? Sebenarnya presiden itu kita di tahun 2024 sudah ada di Lauhul Mahfuz. Lalu yang lebih dari itu sebetulnya, kalau boleh, karena saya berkembang menjadi ahli prediksi ya. Mungkin Bapak Ibu semua tahu saya Dr. Tifa, silahkan lihat di Twitter saya ya. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti akan jadi betul, akan menjadi Sekjen PBB, dapat Nobel Perdamaian. Kalau memang kamu yakin ada pemalsuan, lapor ke mahkamah, ajukan bukti. Jangan ngoceh di YouTube, jangan nyinyir di Twitter. Karena rakyat sekarang cerdas. Mereka bisa bedain mana kritik, mana cacian, mana pengawasan, mana fitnah. Dan kamu Tifa makin hari makin kelihatan. Bukan pembawa pencerahan, tapi pion propaganda yang gagal paham soal etika dan logika. Dan sekarang kita masuki wilayah yang lebih dalam, peta kekuatan di balik narasi Tifa. Karena Tifa itu bukan tokoh tunggal. Dia bukan peluru yang nyasar. Dia itu amunisi. Pertanyaannya sekarang, siapa yang nembak? Begini cara kerja mereka. Pertama, bikin keraguan. Kedua, sulut emosi publik pakai topik sensitif seperti keaslian ijazah presiden. Ketiga, mainkan media sosial seolah-olah ada perlawanan rakyat. Keempat, mereka tunggu reaksi negara. Kalau negara diam, mereka bilang, lihat, negara takut. Kalau negara klarifikasi, mereka bilang, lihat, negara panik. Dan Tifa adalah bidak dalam skenario ini. Coba kita ingat, Tifa itu bukan akademisi netral. Dia itu aktivis politik yang dibungkus dengan jas dokter. Dan banyak sekali ucapannya di masa lalu yang menunjukkan bahwa dia sudah penuh kebencian terhadap Jokowi sejak lama. Orang yang benci nggak mungkin bisa jadi pengamat jujur. Karena di matanya, semua yang Jokowi lakukan salah. Dia bisa bilang angin pun bergerak salah kalau Jokowi yang meniup. Dan lucunya lagi, dia menyerang Jokowi bukan dari sisi kebijakan.
Bukan dari ekonomi, bukan dari infrastruktur, bukan dari geopolitik. Tapi dari fotokopi ijazah. Ini kayak orang nggak bisa menang debat soal isi kepala, lalu pindah ke ngebahas warna sepatu. Padahal, kalau kita bongkar satu persatu, ijazah Jokowi itu sudah diverifikasi ke institusi pendidikan yang bersangkutan. UI menyatakan ijazah itu sah. Kemendikbudristek menyatakan ijazah itu teregistrasi resmi. Bareskrim menyatakan identik, sah, dan tak ada unsur pemalsuan. Bahkan dalam dunia forensik, kata identik bukan berarti mirip. Itu istilah teknis yang menunjukkan dokumen cocok 100% dengan arsip resmi, baik konten, struktur, maupun metadatanya. Tifa sok bicara forensik, tapi tak ngerti istilah paling dasar. Ngomong identik bukan asli itu sama aja kayak bilang kembar itu bukan manusia. Logikanya jungkir balik. Dan yang paling parah, dia menghina institusi hukum. Dia seolah menuduh Bareskrim berbohong, seolah polisi itu main mata, seolah penyidik yang berpuluh tahun berkarya itu bisa disetir oleh satu pihak. Pertanyaan buat Tifa, kalau kamu nggak percaya polisi, nggak percaya UI, nggak percaya negara, yang kamu percaya siapa? Dukun politik di belakang panggung? Sponsor fitnah? Makanya publik harus sadar, ini bukan sekadar soal ijazah. Ini adalah skenario terstruktur untuk mendelegitimasi pemimpin dan negara. Karena kalau presiden bisa dijatuhkan kredibilitasnya hanya karena narasi receh soal ijazah, maka ke depan nggak ada lagi presiden yang aman. Semua bisa difitnah, semua bisa diserang, dan bangsa ini akan terus-menerus jatuh dalam lingkaran kebencian yang dibuat-buat. Dan itu yang mereka mau. Dan kali ini kita tutup narasi ini dengan tamparan logika, fakta, dan prestasi yang tak bisa disangkal bahkan oleh Tifa dan kawan-kawan yang hidupnya hanya bisa bernyanyi sumbang di tengah kemajuan. Pertanyaannya sekarang sederhana. Kalau benar Jokowi ijazahnya palsu, kalau benar dia cuma tukang kayu yang menyusup ke istana, lalu siapa yang bangun jalan tol 2040 km? Siapa yang menyambungkan Papua ke Indonesia Barat dengan Trans Papua? Siapa yang bikin Bandara Internasional Kertajati, WIA, dan pelabuhan-pelabuhan di luar Jawa? Apa itu dibangun pakai ijazah palsu? Siapa yang buat 16 juta petani, nelayan, UMKM bisa langsung terima bantuan lewat digitalisasi keuangan negara? Yang harusnya yang bunyi adalah UGM. UGM berkepentingan karena dia mempunyai wadah itu. Bagaimana seorang Rismon mau ngobok masuk ke UGM, mana minta buktinya? Emang lo siapa? Kan gitu. Nah, saya harus luruskan masalah ini. Datang minta tolong tunjukkan ijazahnya Pak Jokowi. Lah kamu siapa? Karyawan kagak apa kagak? Kok minta-minta pada UGM? Ini kadang-kadang otak nggak nyambung di situ. Sok pinter, sok meminter, tapi ya bodoh gitu kan. Saya harus ngomong kayak gitu karena tidak punya dasar hukum. Nah, sekarang kan UGM lagi mempersoalkan nih. UGM lagi mau buat laporan nih. Biar aja dibuktikan. UGM aja sudah ngomong, terlepas benar atau tidak, ya. Rektorat UGM sudah menyatakan bahwa itu asli. Lo mau apa? Yang punya UGM itu siapa? Kamu. UGM sudah menyatakan itu kok. Kok masih ribut? Berproses pengadilan dan juga sudah ada terdakwa dan ditahan dengan perkara kasus ijazah. Namun kalau pengadilan itu tidak menunjukkan aslinya bahwa itu benar asli, itu yang menjadi pertanyaan masyarakat sampai sekarang. Dari mana kok tahu? Karena di persidangan itu. Di persidangan ditunjukin dari mana kok tahu, kok lihat? Nah, saya balikin berpendapat katanya. Iya. Nah, jangan katanya dong. Media nanya saya balikin aja gitu kan. Nah, saya orang yang lurus-lurus aja gitu loh. Saya nggak mau tergiring dengan pertanyaanmu gitu loh. Saya luruskan saja. Emang kau tahu? Dia tunjukin namanya sidang itu hak kewenangan hakim untuk memperlihatkan segala sesuatu yang ada relevansinya dengan peristiwa itu. Nggak bisa diminta sembarangan sama orang. Nah, sekarang datang mereka mengatakan bahwa tunjukkan saja kepada umum bahwa ijazah palsu. Emang kau siapa? Nanti lama-lama nanti isi rumah saya tunjukin sama kamu. Tunjukkan saja isi rumahmu, katanya kan. Emang lo siapa lo? Ngaco aja gitu. Lu siapa? Tapi kan ini beredar dalam kumpulan yang terjadi dan ada berstatement bahwa itu memang diduga dicetak di pramuka dan juga ada yang katakan benar-benar ada orang itu
gitu loh. Dan nanti yang mencetak dan sekarang ini kan diproses kemarin itu kalau nggak salah di Polres Pusat. Sampai ini belum ada orang yang... Jangan bilang ada benar-benar. Diduga boleh-boleh saja, ya. Saya luruskan masalahnya. Kalau saya tanya sama media yang nanya saya duga kamu nih bukan laki-laki loh kamu. Gender kamu. Kan saya menduga nih. Nah, jadi jangan pakai ilmu duga gitu loh. Jadi dia mengatakan itu kan fakta persidangan mengatakan dia kena ada yang dituntut, ada yang divonis. Kenapa? Ya kenapa membuat bahasa-bahasa katanya itu. Nah, ke pramuka dibikin pramuka sejak kapan kata itu katanya. Itu Betor ngomong kata-katanya itu. Nah, saya ngomong apa saya agak mangkal juga. Orang-orang kayak gini sebenarnya amit-amit jawab baik gitu loh. Kok bikin carut-marut negara ini loh. Untung rakyat Indonesia udah cerdas gitu loh. Ngapain sih orang-orang tertentu hanya merecokin tentang ijazah? Ini ada kepentingan tertentu, saya yakin. Saya makin meyakinkan ada kepentingan tertentu. Nah, itu yang saya tanyain tadi, Jenderal. Apakah dia ingin mengatasnamakan rakyat atau ada kepentingan tersendiri menurut Jenderal? Iya, rakyat di bulan gitu loh. Dia kan mengatasnamakan rakyat yang mana? Rakyat memilih dia secara mayoritas kok. Makanya atas nama rakyat loh. Yang paling apesnya lagi seorang dokter ngomong hukum, kan gila tuh namanya tuh. Kan ada seorang dokter tuh ngomong hukum, ngerti hukum juga kagak gitu kan. Cuma ikut-ikut aja gitu kan. Nah itu kira-kira. Jadi saya berbicara nih kenapa semakin gamblang saya semakin diseret-seret ke arah yang nggak benar. Tolonglah bangsa Indonesia ini kita pengen maju jangan seperti ini ya. Orang-orang kayak gini ya sadar diri lah. Kalau kau memang tidak berterima dengan kepemimpinan yang sekarang ini, kau minggir saja, pindah kau ke luar negeri kau. Ya biarin pindah kan dia biaya sendiri, bukan biaya gue, enak aja loh. Kan gitu. Tapi Jenderal memang kalau ditanya apa susahnya sih memperlihatkan itu, memang nggak segampang itu ya? Bukan nggak segampang itu, dia tidak punya hak. Itu loh, bukan nggak segampang itu. Kan gue bilang lama-lama tunjukkan rumahnya Pak Riki di mana, kata apa urusan lo? Kan sama itu. Tunjukkan sekarang saya tanya, tunjukkan istrimu di mana? Ayo. Mau kau tunjukkan, kau gebukin orangnya kan? Emang siapa lo gitu kan? Enak aja lu nunjukin apa tujuanmu? Kan sama artinya analoginya kayak gitu aja. Jadi tidak punya hak orang-orang tertentu untuk meminta ditunjukkan ke publik, itu kan hak pribadi seseorang. Yang berhak untuk meminta adalah aparat penegak hukum. Di pilar 1 dia penyidik, dia JPU, dia pengadilan. Ini yang berhak untuk meminta. Di luar daripada itu tidak berhak untuk minta, apalagi minta ditunjukkan saja kan selesai. Ya selesai dari kepalamu yang selesai. Tapi nggak selesai semuanya. Ya gue terpaksa ngomong nggak rada-rada preman dikit gitu kan. Karena yang ngomong juga yang ngomong tuh di media tuh preman-preman nggak jelas juga. Ya kita juga preman juga gitu loh. Jenderal, motif dan tujuannya Resolusi CS ini menurut Pak Jenderal itu apa sih Pak Jenderal? Ya tanya sama yang bersangkutan lah. Kalau saya itu tanda kutip saya bilang orang-orang tertentu apakah, kan saya kan bahasa saya kan ya halus, apakah mereka ini selama kepemimpinan Pak Jokowi tidak mendapatkan kuenya atau mendapatkan dampak daripada kepemimpinan Pak Jokowi? Ini kan ini baru dugaan saya kan gitu kan. Tapi kan bukan saya katakan pasti. Nah, sehingga mereka melakukan langkah-langkah ini. Kebetulan orang-orang yang ada di dalam itu orang yang pernah menerima dampak daripada Pak Jokowi itu. Dan ingat Pak Jokowi ngambil langkah kebijakan itu demi untuk persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan lain. Kalau memang buat carut marut negara kenapa harus dipakai? Masih banyak orang-orang yang pengen betul-betul bersama-sama membangun negara. Itu baru betul. Kira-kira gitu ya. Ada itu kata negara, namun proses kan kemarin dari responnya si Resolusi sendiri tidak akan datang sebagai warga negara dalam konteks tidak punya legal standing atas laporan pradi bersatu. Kita sedikit pilih itu bahwa tapi dari pihak TPPU atau kuasa hukum dari Egy Sujana datang, maka dia jelas ya kan, dan dia membawa surat kesehatan oleh Egy Sujana, namun dari pihak Resolusi sendiri tidak membawa. Gimana melihat Egy yang benar. Saya luruskan. Ini kan masalahnya beda ya. Saya sampaikan kepada rekan-rekan media. Dumas berbeda dengan LP. Kan sudah sampaikan tadi nih. LP ada 2, model A, model B.
Kalau model B yang dilaporkan model A yang didapatkan berdasarkan hasil lidik daripada pihak kepolisian. Ini biasanya berdasarkan Dumas itu. Ternyata dari pihak kepolisian menyelidiki peristiwa ini. Ternyata memang ada benang merah dengan laporan masyarakat. Diangkatlah ini jadi LP model A supaya bisa bermuara ke pengadilan, ada legal standing dasar hukumnya. Nah, sekarang yang disampaikan tadi itu bahwa mereka mengatakan dari mana dasarnya, gitu. Itu disampaikan. Jadi ya tolong kita juga berpikir jernih. Seperti Roy Suryo mengatakan sebagai warga negara, saya tidak mau mendatangi, ya silakan saja, itu kan hakmu. Tapi ingat, ini LP. LP wajib untuk menjawab LP tersebut dalam klarifikasi. Kalau kamu tidak mau datang, berarti kamu tidak memanfaatkan kesempatan untuk klarifikasi dengan apa yang dilaporkan. Kan gitu. Apa kamu tidak mau mengklarifikasi atau mengkangkang? Dan gimana nih reaksi rekan-rekan mendapatkan kabar tersebut yang tadi kita sampaikan langsung dari mulut Tifa-nya? Nah loh, rekan-rekan pasti senang karena ini adalah hal yang memang kita harapkan. Apakah karena kita benci terhadap Roy CS? Oh tidak rekan-rekan. Kita tidak memiliki masalah personal apapun dengan mereka dan dengan siapapun. Tetapi apa yang kita persoalkan? Yang kita persoalkan adalah mereka oke deh mempertanyakan keabsahan ijazah Pak Jokowi, ya itu saya rasa masih bisa ditoleransi, meskipun sebenarnya saya rasa ini kan sudah diverifikasi KPU, jadi tidak perlu kita perdebatkan. Oke, mereka tetap mempertanyakan, mereka tetap membuat gonjang-ganjing, mereka tetap membuat framing-framing tertentu. Kemudian muncullah keterangan resmi dari UGM setelah sebelumnya Roy CS ini berkoar. Ini tidak dikatakan asli sebelum UGM mengkonfirmasi asli. UGM langsung mengkonfirmasi asli. Dan apa yang mereka perbuat? Oh, jelas-jelas mereka langsung nyap-nyap kembali di media, di forum debat, kembali mencaci maki Pak Jokowi. Bahkan Rismon dengan terang-terangan mengatakan saya benci Jokowi. Aduh, saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa dan saya tidak bisa membayangkan agenda besar di belakang ini semua. Kenapa kok saya sering sekali menyebutkan agenda besar? Karena sesuai dengan perkataan Pak Jokowi, ini yang napasnya panjang sekali sejak Pak Jokowi menjabat sebagai presiden sampai sekarang sudah purna tugas dan Pak Jokowi tengah pensiun, tetap isu skandal tudingan ijazah palsu tetap digaungkan dan tokohnya seolah silih berganti. Setelah Bambang Tri dipenjara dan mendapatkan vonis pengampunan bebas, kini muncul Roy CS dan lucu serta menggelitiknya Bambang Tri seolah bergabung dengan circle-nya Roy CS itu di forum debat, mengatakan bahkan dirinya mempermasalahkan ijazah SD Pak Jokowi. Ini benar-benar di luar akal sehat kita semua rekan-rekan, tetapi yang jelas kasus ini tetap bergulir. Dan bagi rekan-rekan, kok kepolisian lama banget, kok kepolisian alot? Ya memang rekan-rekan ada beberapa prosedur yang kita sebenarnya sebagai warga sipil ya kita sangat menerka-nerka dan memang tidak memiliki pemahaman yang sedetail itu terkait proses penahanan, penangkapan, dan penetapan tersangka secara keseluruhan. Jadi yang menurut beberapa ahli bahwasanya di Solo kan masih bergulir gugatan ijazah palsu, skandal tudingan ijazah palsu masih bergulir. Jadi memang sepertinya akan merampungkan di Solo terlebih dahulu sebelum nantinya akan dilimpahkan langsung nanti penetapan tersangka. Jadi memang ada beberapa prosedur yang harus dilalui, yang harus kita jalani. Tetapi rekan-rekan jangan khawatir karena gerombolan mereka, kalau ibarat kata keberadaannya sudah terkunci dengan rapat. Jadi ya ketika mereka sekarang makin berkuat sama saja dengan semakin memperberat nantinya konsekuensi hukum yang mereka terima, dengan catatan mereka ketika melakukan fitnahan, ketika kembali melakukan provokasi, itu semua bisa dijadikan alat bukti tambahan oleh tim kuasa hukum Pak Jokowi.